Perkenalkan, nama saya Agis Budiono dari SMP Negeri Telaga Sana 1 Atap. Saya adalah calon guru penggerak angkatan ke-10 dari Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan tugas demonstrasi kontekstual terkait dengan modul 1.1, yaitu filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara dalam konteks pembelajaran. Salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Untuk mengenal lebih jauh siapa Ki Hajar Dewantara, mari kita lihat biografinya. Ki Hajar Dewantara lahir di Yogyakarta pada tanggal 2 Mei tahun 1889. Beliau berasal dari lingkungan Keraton Yogyakarta. Ia lahir dengan nama asli Raden Mas Suwardi Suryoningrat. Sebagai keturunan ningrat, Suwardi kecil berkesempatan menempuh pendidikan bersama dengan anak-anak dari bangsa Eropa di Hindia Belanda. Menurut Ki Hajar Dewantara, bahwa tujuan pendidikan adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaannya yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Dasar-dasar pemikiran Ki Hajar Dewantara. Yang pertama, pembelajaran yang berhamba kepada anak. Ini artinya bahwa kegiatan proses pembelajaran haruslah berpusat pada anak. Anak harus aktif agar tumbuh kreativitas dan potensi yang ada pada anak dapat berkembang. Guru haruslah menjadikan anak sebagai subjek dalam pembelajaran, bukan objek dalam pembelajaran. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kedua adalah menuntun. Pendidikan bukan hanya mentransfer pengetahuan dari guru kepada anak, tetapi juga membimbing, mengarahkan, dan memfasilitasi anak untuk menemukan dan mengembangkan potensi yang mereka miliki secara menyeluruh. Beliau mengibaratkan bahwa anak adalah bibit ataupun benih, sedangkan sekolah itu adalah lahannya dan guru adalah petani ataupun tukang kebunnya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang ketiga adalah pembelajaran yang holistik. Pembelajaran yang holistik artinya pembelajaran yang menyeluruh, yang mencakup seluruh aspek kehidupan anak. Tidak hanya aspek akademis, yaitu pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi moral dan budi pekerti sangatlah ditekankan. Pembelajaran haruslah menghasilkan anak-anak yang cerdas namun tetap berkarakter, berbudi pekerti yang luhur. Kemudian pemikiran Ki Hajar Dewantara yang berikutnya adalah pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Pembelajaran haruslah relevan dengan kebutuhan dan kondisi alam serta zaman di mana siswa itu berada. Seorang guru haruslah bisa menyesuaikan kebudayaan setempat dan mengangkat kearifan-kearifan lokal serta menyesuaikan zaman di mana anak itu berada dalam setiap pembelajarannya. Pemikiran Ki Hajar Dewantara yang hingga saat ini menjadi semboyan pendidikan kita ialah ing ngarsa sung tulodo, ing madya mangun karsa, tut uri handayani. Ini maksudnya adalah sebagai seorang guru di depan anak haruslah dapat memberikan contoh ataupun teladan dalam setiap tingkah dan lakunya. Ketika berada di tengah, guru harus dapat memberikan semangat kepada anak-anaknya
Dan ketika berada di belakang, guru haruslah bisa memberikan dorongan kepada anak untuk terus tumbuh dan berkembang sesuai dengan kodratnya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Nah, dari pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara yang tadi sudah saya jelaskan, saya implementasikan itu di sekolah saya, yaitu SMP Negeri 1 Telagasana Satap. Yang pertama, kegiatan belajar mengajar ataupun proses pembelajaran berpusat pada anak dengan mengembangkan budaya literasi kepada anak. Dalam kegiatan pembelajaran, saya juga menyesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman anak pada saat ini, di mana saya memanfaatkan teknologi yang sekarang seperti penggunaan HP untuk menunjang kegiatan-kegiatan pembelajaran anak sesuai dengan kodrat zamannya, di mana sekarang adalah era digitalisasi. Tugas-tugas yang saya berikan bisa memanfaatkan teknologi seperti HP dan pembelajaran dengan LCD proyektor. Selain itu, saya juga menyesuaikan dengan kodrat alam, budaya, dan lingkungan sekitar. Berikutnya, melalui kegiatan ekstrakurikuler yang ada seperti pencaksilat, kemudian pramuka, dan ekstrakurikuler yang lain, kami kembangkan minat, bakat, dan potensi yang ada pada anak-anak kami. Sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara bahwa pembelajaran itu haruslah bersifat holistik ataupun menyeluruh, tidak hanya aspek pengetahuan dan keterampilan saja yang kita kembangkan, tetapi beliau juga menekankan kepada tumbuh dan kembangnya budi pekerti yang luhur untuk anak-anak kita. Oleh karena itu, di sekolah saya juga diadakan kegiatan-kegiatan pembiasaan untuk melatih dan mendidik budi pekerti anak. Yang pertama, untuk menanamkan nilai-nilai ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Di sekolah kami ada pembiasaan, yaitu tadarus Al-Quran sebelum mulai kegiatan pembelajaran. Kemudian pada saat jam sholat zuhur, anak-anak juga dijadwalkan untuk kegiatan sholat zuhur berjamaah. Selain itu, untuk menanamkan budaya 5S, yaitu senyum, salam, sapa, sopan, dan santun, di sekolah juga diadakan kegiatan-kegiatan pembiasaan seperti menyambut anak dengan senyum, sapa, salam. Kemudian pada saat anak pulang pun sama, kita lepas anak itu dengan senyum, sapa, dan salam. Kemudian kita juga membiasakan untuk sopan dan santun ketika anak-anak masuk ke ruang guru, kemudian permisi terlebih dahulu, dan kegiatan-kegiatan lain yang mengarah kepada budi pekerti, sopan, dan santun. Kegiatan pembiasaan yang selanjutnya adalah kegiatan Jumat.
di di sekolah mana kami kegiatan Jumat ini ada meliputi Jumat Jumat bersih, bersih, Jumat Jumat takwa, takwa, Jumat Jumat sehat, dan sehat, dan Jumat Jumat pembinaan. pembinaan. Di mana Pada saat Jumat Jumat bersih itu bersih, diisi dengan maka anak-anak kegiatan-kegiatan secara kebersihan, baik bersama-sama kebersihan di dalam melaksanakan kelas kegiatan maupun kebersihan kebersihan baik di dalam di kelas lingkungan maupun sekolah. di lingkungan Kemudian sekolah. kegiatan Jumat Kemudian pada takwa. saat kegiatan Jumat Kegiatan Jumat takwa, takwa ini adanya diisi dengan penguatan-penguatan kegiatan-kegiatan nilai-nilai untuk ketakwaan terhadap meningkatkan Tuhan Yang Maha Esa, nilai-nilai ketakwaan diisi kepada oleh Bapak Ibu Tuhan guru Yang Maha ataupun Esa narasumber dengan dari melibatkan tokoh-tokoh tokoh-tokoh ulama agama di sekitar. sekitar. Kemudian pada saat Kemudian kegiatan kegiatan Jumat Jumat sehat sehat, biasanya diisi dengan anak-anak diajak kegiatan-kegiatan untuk olahraga, jalan berolahraga sehat, bersama untuk dan lain menumbuhkan sebagainya untuk jiwa menumbuhkan dan jiwa raga yang dan raga sehat. yang sehat Dan serta kuat kegiatan Jumat kepada anak-anak. pembinaan ini Kemudian dimanfaatkan oleh kegiatan Jumat para wali pembinaan kelas ini untuk biasanya dimanfaatkan oleh melaksanakan Bapak Ibu wali pembinaan, kelas dan guru yang lain tentunya menerapkan untuk beberapa memberikan pembinaan pembiasaan yang kepada selanjutnya anak-anak adalah terkait kegiatan Jumat, dengan di kegiatan-kegiatan mana kegiatan sekolah Jumat dan ini budi pekerti ada ataupun Jumat perilaku anak bersih, di sekolah yang Jumat perlu takwa, Jumat sehat, ditingkatkan dan lagi. Jumat pembinaan. Untuk menerapkan pemikiran-pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait dengan pendidikan di sekolah saya, tentunya masih ada tantangannya yang perlu saya hadapi. Yang pertama, masih rendahnya minat dan motivasi belajar anak untuk mengikuti pembelajaran. Salah satu faktornya karena letak geografis sekolah kami yang berada di pegunungan, kemudian jarak tempuh anak ke sekolah yang cukup jauh, serta waktu tempuh yang cukup lama, ini sedikit banyak mempengaruhi akan motivasi dan semangat belajar anak. Kemudian tantangan yang lain, kemampuan guru yang belum sepenuhnya memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pembelajaran yang berpihak kepada anak. Untuk menghadapi tantangan yang ada seperti disebut di atas, solusi yang bisa saya ambil yaitu guru menggunakan metode pembelajaran yang bervariasi sehingga anak menjadi tidak bosan dan merasa senang dalam mengikuti proses pembelajaran. Sehingga kegiatan pembelajaran akan terasa menyenangkan, motivasi dan semangat belajar anak menjadi tumbuh dan meningkat lagi. Kemudian selain itu, guru juga harus terus mengembangkan kompetensinya melalui program-program seminar, pelatihan, workshop, dan lain-lain yang terkait dengan pembelajaran ataupun pendidikan. Terima kasih, salam guru penggerak, bergerak, tergerak, dan menggerakkan. Kritik dan saran yang membangun sangat saya harapkan.